Agar tidak jatuh tempo dana PKH ataupun hilang, diduga Kepala Dusun 4 Desa Batu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, palsukan dokumen warga viral di media sosial. Pemalsuan dokumen tersebut demi mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Sosial Program Keluarga Harapan sebesar Rp725.000. Warga pengguna program Keluarga Harapan atau PKH diduga datanya dipalsukan oleh Kepala Dusun 4 Desa Batu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan Kepala Dusun demi mendapatkan dana PKH sebesar Rp725.000 dari Kementerian Sosial. Sontak terkejut, pemilik data asli bernama Putri Amanda dan Dewi Oktora merasa belum menerima bantuan PKH tersebut. Awalnya Putri Amanda dan Dewi Oktora mendapat kabar bahwa bantuan dana PKH-nya telah diterimanya. Sementara mereka berdua tidak menerima apapun dari kantor pos Tanjung Merawa. Setelah ditelusuri, ternyata bantuan dana PKH dari Kementerian Sosial itu telah diambil oleh warga lain yang bernama Tuti dan Jiza. Usut punya usut, Kepala Dusun 4 Desa Batu Bedimbar, sebut saja Faiz, diduga telah menduplikatkan KTP serta menyuruh warga tersebut untuk mengambilnya di kantor pos Tanjung Merawa dengan tanda tangan yang dipalsukan. Berita ini pun viral di media sosial. Terkait hal ini, pemalsuan data berupa KTP dan tanda tangan yang dipalsukan milik dua orang, yaitu Putri Amanda dan Dewi Oktora sebagai penerima dana PKH yang asli. Dan data-data tersebut masih dipegang Faiz selaku Kepala Dusun 4 Desa Batu Bedimbar. Menurut keterangan langsung dari Kepala Dusun 4 Desa Batu Bedimbar, ia melakukan ini untuk mempercepat pengambilan dana PKH tersebut sebelum jatuh tempo, hangus ataupun hilang begitu saja. Oke Kak, bisa ceritakan seperti apa sih Kak kronologi kejadian pemalsuan data ini? Ini gini, waktu minggu lalu surat undangan dari kantor pos ini kan udah ada. Rupanya saya baru tahu di hari Sabtu, saya nggak ada nerima surat undangan ini. Tiba-tiba pihak pendamping PKH nelpon saya, Bu, udah diambil uang dari kantor pos? Loh belum Pak, biasanya kan Bapak yang ngantar, saya bilang gitu. Ini kan saya aja belum dapat kertas undangannya. Setelah dicek pihak PKH, ternyata uang saya sudah diambil dan ada tanda tangan saya situ. Ditanya, ini tanda tangan Ibu? Tidak, tanda tangan saya ini Pak, itu bukan tanda tangan saya. Setelah ditelusuri, ternyata ada orang yang mengambilnya. Setelah itu saya buat laporan lah langsung. Setelah buat laporan langsung, pihak kadusnya baru datang mau mengembalikan uang itu kepada saya. Saya nggak terima, orang saya udah buat surat laporannya ke Polres. Jadi Kak boleh tahu apa aja Kak yang dipalsukan? KTP saya diduplikatkan, terus tanda tangan saya dipalsukan. Yang ngambil duit saya ini saudara Ija atau Ajija sama saudara Tuti. Bahkan yang namanya Tuti ini adalah satu kelompok sama saya. Sama-sama satu kelompok di PKH, kami kelompok 4. Datanya kok bisa ngambil uang itu pakai apa nih sebenarnya? Biasanya Bang, kalau di kantor pos kita ngambil uang bantuan ini ya, kita dimintai KTP asli. Kakak, terus kita dipoto Bang, memegang surat undangan dari kantor pos itulah, baru keluarlah uang kita. Kalau boleh tahu Kakak kok bisa tahu kalau itu saudara si Tuti ini ngambil uangnya gimana? Ya kami minta orang yang mengambil uang kami ini dari pihak pos, ternyata dapat ya kami tengok ya, ini saudara ini gitu kami. Harapannya Kak seperti apa Kak? Ya saya kalau bisa ya jangan adalah korban-korban lagi. Kami ini kan orang susah Bang, tengoklah rumah kami pun nyewa, saya kerjanya di sekolahan, gaji cuma 500, keluarnya berapa bulan. Sehari-hari penghasilan saya dari jualan, hanya untuk bisa beli beras Bang. Hanya dapat bantuan segini untuk gunanya untuk anak sekolah saya. Ya kalau bisa KTP saya yang diduplikatkan ini tolonglah kembalikan. Saya takut nanti duplikat saya ini kan masih ada sama pihak yang bersangkutan, yaitu saudara Kadus Fajar Ismail ini. Nanti digunakannya untuk hal-hal yang lebih jauh. Bisa pinjol, bisa dia mengambil pinjaman di bank, entah melakukan hal yang lain, tiba-tiba saya yang didatangi. Kan itu berbahaya bagi saya, Bang. Oke Pak, bisa dijelaskan Kak seperti apa Pak menyikapi tentang pemalsuan data KTP tanda tangan yang dilakukan oleh Kadis Pak? Sanksinya seperti apa? Bisa jelaskan? Oke. Yang sudah dilakukan sama pemerintahan desa adalah memberhentikan dengan dasar pengunduran diri saudara Fajar, yaitu Kepala Dusun 4. Dan kemudian Kepala Desa pun sudah menyampaikan rekomendasi pemberitaan kepada pemerintahan kecamatan, dan pada hari Jumat semalam sudah dikeluarkan rekomendasi. Dan selanjutnya pemerintahan desa akan mengeluarkan SK pemberhentian secara mutlak kepada saudara Fajar sebagai Kepala Dusun 4. Untuk tanda tangan dan KTP palsu itu seperti apa Pak?
Masalah KTP yang disalahgunakan itu memang sepengetahuan kami masih di tangan Saudara Fajar. Karena kami anggap yang berhak menarik atau mengambil itu adalah pihak yang berwenang. Untuk tanda tangan sendiri ada duplikat KTP, apakah benarkah info berita itu? Ya, sepengetahuan kami kita nggak terlalu mengerti kepada masalah masalah duplikat KTP atau tanda tangan. Yang pastinya dia memang ada mengambil berdasarkan bukti yang kami terima ya, berdasarkan bukti dan pengaduan dari masyarakat tersebut bahwasanya hak dari salah satu warga kami diambil oleh Saudara Fajar tersebut. Oke, untuk sepeda motor sendiri Pak yang dia gunakan itu kan punya pemerintah ini, kayak pemerintah desa itu seperti apa penyikapannya? Masalah sepeda motor memang kami akuin masih digunakan, masih di tangan Saudara Fajar. Rencana kami memang hari ini, kenapa hari ini? Karena pada hari ini honor untuk bulan Februari, bulan 2 ini akan kami serahkan. Jadi di hari inilah kami akan menarik atau mengambil sepeda motor dinas tersebut, sekaligus memberikan honor bulan 2 karena Saudara Fajar masih berhak atas honor tersebut. PPD sendiri info dari tanda tangan palsu ataupun KTP yang duplikat apakah benar juga adanya, bagaimana? Sejauh ini saya tidak mengetahui masalah itu, dan kemarin waktu ada rapat saya diundang dan disitulah saya mengetahuinya bahwa ada salah satu kadus yang memalsukan tanda tangan tersebut. Seperti apa nih Pak harapannya ini kepada pemerintah desa dan untuk masyarakat BPD sendiri lah? Harapan dari kami selaku BPD ya, semoga semoga masalah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan seluruh perangkat desa, terutama kadus-kadus yang mewakili masyarakat, dan hendaknya kami dilibatkan oleh masyarakat dalam pengaduan setiap aspirasi dari masyarakat. Bisa jelaskan fungsi BPD ini, karena kan masyarakat ini belum tahu nih fungsi BPD sebagai masyarakat awam ini, seperti apa sih fungsi BPD kepada masyarakat ini, bisa jelaskan? Kami selaku BPD adalah menyambung aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan setiap masyarakat akan kami sampaikan kepada kepala desa. Korban telah membuat laporan ke Polresta Deli Serdang di mana korban yang diduga dipalsukan datanya merasa khawatir jika data KTP mereka dipersalahgunakan seperti pinjaman ke bank dan pinjaman online. Berharap kepada pihak kepolisian harus mengusut tuntas atas apa yang diperbuat kepala dusun desa Butuh Bedimbar. Dari Deli Serdang, Ahmad Jais dan Joni Suheryanto mengabarkan.